Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan role play mengenai materi komunikasi multidisiplin. Di sini saya Cynthia Rizky Nuraini sebagai pemateri dan ada kelima rekan saya yakni di sini ada Amel sebagai pemateri, ada Destia sebagai pemateri juga, dan di sini ada Yuda sebagai pemeran dokter, ada Siti Nurhardianti sebagai perawat, dan terakhir ada Syifa sebagai pemeran pasien. Untuk video selanjutnya yakni pemaparan materi. Apa itu komunikasi multidisiplin? Komunikasi multidisiplin adalah komunikasi yang melingkupi seluruh aspek jalur komunikasi, penanganan, dan perawatan pasien. Komunikasi multidisiplin juga digunakan untuk berkomunikasi yang mencakup keseluruhan antar tim medis, tim kesehatan, klien, dan keluarga. Nah, contoh dari komunikasi multidisiplin adalah cara kita berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, baik itu sesama perawat, bidan, ilmu gizi, farmasi, dan dokter. Dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien supaya pasien dan keluarga pasien mengerti apa yang kita sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara komunikasi multidisiplin. Yang pertama, menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Yang kedua, saling bertukar informasi. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tepat. Yang kelima, bahasa tubuh dan penampilan. Yang keenam, bersikap jujur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi SBAR. Apa itu komunikasi SBAR? Komunikasi SBAR adalah komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat dengan teman sejawat maupun dengan tenaga medis lainnya untuk menyatakan suatu kondisi pasien. Di mana komunikasi SBAR ini memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada S, yaitu situation, di mana perawat mampu menyampaikan mengenai kondisi terkini terkait pasien, seperti data atau nama pasien, perkembangan terakhir pasien, dan juga diagnosa medisnya. Yang kedua ada B, yaitu background, di mana perawat mampu menyampaikan mengenai latar belakang pasien, misalnya seperti alasan pasien masuk rumah sakit, tindakan yang sudah dilakukan apa, dan kemudian terapi yang sudah diberikan apa, dan terakhir pastinya perkembangan dari pasien. Yang ketiga ada A, yaitu assessment, di mana perawat mampu menyampaikan mengenai pengkajian atau analisa terkait kondisi terkini pasien. Dan yang terakhir ada R, yaitu recommendation, di mana perawat mampu memberikan saran ataupun kemudian dokter memberikan rekomendasi atau saran mengenai kondisi terkini terhadap pasien, di mana sumbernya dari data maupun dari komunikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk video selanjutnya ada role play dari rekan-rekan saya mengenai komunikasi disiplin dengan metode SBAR ini. Selamat menyaksikan. Ibu, waalaikumsalam sis. Perkenalkan, saya Nurhardianti. Saya bertugas di ruangan ibu. Di sini saya akan merawat ibu dari pukul 10 sampai 1 siang nanti. Ibu boleh bantu sebutkan nama, umur, sama tempat tanggal lahir. Nama saya Safira, umur 20. Baik ibu, di sini ibu apakah ada keluhan yang ibu rasakan? Saya merasakan tidak nyaman di bagian tubuh sus. Kalau boleh tahu rasa sakitnya yang dominan itu sebelah mana ibu? Baik ibu, sebelum melanjutkan tindakan, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya bu.
Assalamualaikum dokter. Oh iya, waalaikumsalam. Perkenalkan dokter, saya perawat Siti Hardianti dari ruangan spesialis ahli dalam. Oh iya, ada yang saya bisa bantu? Baik dokter, kondisi saya masuk rumah sakit tanggal 23 Maret 2004. Masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kaki. Pasien sudah mengatakan pernah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun. Kemudian sudah rutin mencuci darah. Pada tanggal 23 tersebut, pasien mengatakan tidak nyaman pada bagian badan sehingga membutuhkan untuk dirawat di rumah sakit. Pasien sudah dikasih bipolar, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit. Kemudian sudah dilakukan observasi drop selama 15 menit di IGD. Didapatkan hasil nadi 110 kali per menit, 1 jam 88%. Kemudian tekanan darahnya 130/100. Respirasinya 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter BEP-nya. Pasien dinyatakan gagal ginjal kronik dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapatkan, yaitu injeksi klasik 3 kali 1 ampul. Dan untuk memantau urin, output sebanyak indikator dari ketidakseimbangan cairan elektrolit. Dok, analisis dari perawat pasien mengalami gangguan pola nafas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh dokter. Di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen INRM dok? Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Baik, terus saran saya pasien diberikan oksigen 8 liter per menit. Kemudian selanjutnya diberikan ekstralasik ya 2 ampul, tetap observasi pernapasan dan tekanan darah, dan terakhir mereka selalu mengulangi urin. Baik dokter, saya sudah catat. Terima kasih atas sarannya dokter. Assalamualaikum. Oke, baik, sama-sama. Waalaikumsalam.